Ada perintah bahwa belajar itu kewajiban bagi umat manusia, dan belajar itu mulai dari ayunan sampai liang kubur. Melihat hal itulah, maka didirikanlah Majelis Taklim wal Mujahadah Jabal Alam di Desa Kedung Karang, Kecamatan Wedung. Salah satu tujuan pendirian Majelis Taklim ini adalah memberi pengetahuan agama Islam kepada warga Desa Kedung Karang, terutama orang tua. Dulu sebelum gedung ini, dibuat ngajinya di rumah saya, namun setelah gedung Majelis Taklim ini, ngaji pindah ke tempat ini, kata Kyai Abdul Rauf, pimpinan sekaligus penggagas berdirinya Majelis Taklim Mujahadah Jabal Alam pada kabar seputar Muria Jumat 25 Agustus 2023. Kyai Abdul Rauf mengatakan, untuk kitab yang dibaca pada pagi itu adalah tafsir Jalalain dan sudah sampai surat Al-An'am. Seperti lazimnya santri yang ngaji di pondok orang tua yang hadir ke pengajian ini membawa kitab dan panah. Adapun pembelajaran dengan sistem sorogan, yaitu guru membaca kitab dan maknanya, lalu santri menulis dalam kitab. Beberapa santri memang ketika mudanya pernah mondok. Untuk yang Jumat pagi ini, kita gelar ngaji kitab ala pondok pesantren. Santri datang sudah membawa kitab yang dibaca guru. Selanjutnya santri mendengarkan, lalu menuliskan makna atau arti yang dibacakan guru. Hari ini tak seberapa yang ngaji, kalau ramah ada 20 santri lebih. Berapapun santri yang hadir kita tetap belajar bersama. Tambah Kyai Abdul Rauf yang sering juga mengisi pengajian umum di berbagai acara. Terkait nama Jabal Alam, menurut Kyai Abdul Rauf bukan dia yang memberi nama tersebut, namun hasil sowan KKH Haidar Muhaimainan di Temanggung. Awalnya, setelah ada kentek membuat Majelis Taklim, ia sowan ke Temanggung untuk minta petunjuk. Selain diberi ijazah yang harus diamalkan putra KH Muhaimainan Gunardo dan sekaligus cucu K Subhi memberikan nama Jabal Alam. Alhamdulillah, dengan pengamalan ijazah tersebut kita mengumpulkan dana sedikit demi sedikit dan akhirnya jadi gedung Majelis Taklim dan Mujahadah Jabal Alam. Kita tempati sudah ada 1 tahun. Memang belum jadi sempurna, masih terus penyempurnaan. Semoga kedepannya lantai 2 bisa terbangun, agar kegiatan taklim dan mujahadah bisa berlangsung dengan lancar, harap Kyai Abdul Rauf. Akhirnya kan begini, insya Allah kurang lebih 1 tahunan. 1 tahun berdiri, itu ya ketika ada sebagian teman-teman bagaimana kalau kita ikut diadakan suatu pengajian. Karena saya itu belum punya tempat, akhirnya saya taruh di rumah. Gitu, 2 tahunan, terus saya ya, sebagaimana napa niku rembakan kali konco-konco, bisa nih duit tempat iso gawe ngaji niku pripun. Akhirnya kanca-kanca merespon, ya saiki musyawarah rembukan. Nah, ketika rembukan ada beberapa teman yang saya anggap itu bisa memberi pendapat atau bagaimana bisa mendirikan tempat atau majelis. Matur kali Haidar Muhaiminan Paran, terus kali matur guru-guru dekat Pak Yai niki hasil rembakan konco-konco kok kepengin mendirikan suatu majelis taklim niku nuwun pangestune, muga-muga saged lancar. Terakhiripun kula diparingi amalan lah, paripun amalan. Terus alhamdulillah terus wujud niki. Kalau Jumat pagi itu tafsir Jalalain. Alhamdulillah ini sudah surat Al-An'am. Surat Al-An'am. Terus Kamis malam hikam. Kamis malam jam berapa? Hikam juz 2. Ya habis sisa. Jam 8 malam. Kalau setiap selapan Rebu selapan itu mujadahan Thariqah Sadaliyah. Thariqah Sadaliyah itu murid-murid yang beat di Parakan, yang ada yang beat sama Mbah Kyai Muhaiminan, ada yang sama Mbah Haidar. Nah itu semuanya dikumpulkan setiap selapan sekali. Saya kasih pengajian Anwarul Qudsiah. Rata-rata yang ikut pengajian tafsir jalan hikam itu ya sithik-sithik wis tahu ngaji, tahu nyantri. Jadi agak memahami. Tiap habis maghrib malam Kamis ya, itu saya kasih nariah anak-anak TPQ kecil-kecil. Jadi ada yang itu
muridnya Pak Mukhlasin dosur ke sini nariahan sebagai tabarukan. Setiap setiap Sabtu siang mulai jam 1:30 saya adakan pengajian orang-orang tua putri umum tapi wedok khusus wedok tapi umum ke depan ya semoga ini bangunannya ya bisa dikasih Allah kelancaran. Jadi kayak sing terembel-terembel sing gurung anu ya semoga-moga ya. Tapi kabeh iku ya saya hanya mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Nggih mboten sik mulu-mulu ini. Tapi kula niku gadah nih muga-muga iso ngedekake napa ndhuwurke. Karena kemarin niku sempat ada yang kepengin manggen ten mriki ketika posonan, tapi kula mboten sanggup. Masalahe dereng wonten tempate nggih wong. Tapi harapannya ke depan tetap muga-muga. Jadi angger nanti bisa lantai 2 iso mangke damel kamar-kamar kan berarti mangke saged. Jadi kula siap nampa, tapi hanya ini ya istilahnya ngaji wangsul. Jadi untuk mukim dereng siap, sebabnya kamar-kamarannya dereng. Terus untuk yang terbanyak sekitar berapa orang? Ada 20 orang pas ngaji pas rame. Pas ngaji. Pas rame yang kan ngenten 20 orang ada. Oh gitu. Ini kan memang media untuk orang-orang sepuh kan jenenge tolabul ilmu kan sak pole sampai meninggal. Kan ngoten sih ini sebagai wujud itu. Di antaranya juga untuk tadi yang khusus di yang paraan itu ya. Karena cara istilah untuk yang pertama kalinya pangestune kula nyuwun pangestu mriku berarti kaitane kali kula ngempalake jamaah-jamaah Thariqah Syadzaliyah. Jadi untuk pengajian ya sebagai pelengkap. Jadi tidak hanya mujahadah untuk kesepuan. Nama masjid itu yang memberi siapa kok? Jabal Alam. Ya Haidar Muhaiminan. Oh gitu. Jadi ketika saya itu daftar TPQ, namanya kok unik Jabal Alam Anoyin. Yaitu saya tidak tahu rahasianya. Cuma Mbak Yai Haidar ketika memberi nama itu, beliau bermimpi di gunung makam Imam Ibnu Salam Al-Masih. Setelah Imam Ibnu Salam Al-Masih itu ketepatan makamnya di atas gunung seperti Sunan Muria lah contohnya seperti Sunan Muria. Nah dengan adanya itu sehingga Mbah Haidar Muhaiminan itu mungkin niki kok manggone kok nang gunung wis disingake Jabal Alam. Jadi asing nama-nama itu di khususnya di warga Wedung niku asing.